Anggap aja ini kayak private session, asik. Jadi kayak kita bebas aja, mau diskusi boleh, mau tanya-tanya boleh, langsung aja di kolom chat. Silahkan, kalau misalkan ada yang bingung, mau balik lagi ke sebelumnya juga nggak apa-apa, gitu ya. Kita bakal bahas saraf dan indera. Oke, jadi ini materi yang sebenarnya udah ada PPT-nya, tapi gua rasa PPT-nya masih agak terlalu panjang, jadi harus dipotong-potong gitu ya, biar dia lebih mudah dipahami. Oke, ngomongin saraf dan indera gitu ya. Ada pertanyaan, overview sedikit, yang 2 dan 3 aja. Pertanyaannya gini, kenapa ada orang yang bisa susah tidur atau amnesia? Padahal kan kalau misalkan tidur, tinggal tidur gitu ya. Apa susahnya sih gitu kan? Tapi kenapa sih ada orang yang susah tidur gitu? Bisa ada orang punya penyakit susah tidur. Kemudian ada pertanyaan juga, kenapa kalau kita dicubit itu rasanya tuh lebih perih, lebih gitu, lebih daripada ditusuk. Misalnya ketusuk apa ya? Hmm, pisau. Kita jangan bahas kayak pensil. Pensil tuh ditusuk tapi nggak berdarah. Tapi misalkan ditusuk pisau, rasa sakitnya tuh kayak sebentar ada, sebentar nggak ada, tiba-tiba nggak nyadar aja gitu udah ketusuk. Kok ketusuk? Langsung perih banget gitu rasanya. Tapi kalau dicubit, sekali cubit, aduh sakit gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita akan bahas dua pertanyaan itu di PPT kali ini. Oke. Masih ingat dengan makhluk kecil ini? Ya, ini sel saraf. Sel saraf itu strukturnya yang paling simple kayak gini. Ada soma atau badan sel, ada dendritnya. Nah, kalau soma ini dia kayak apa ya? Induknya gitu ya. Dari sel saraf ini dia tuh sebagai apa namanya? Yang utamanya gitu, badan sel. Kalau dendrit itu dia penerimanya, gitu ya. Jadi nanti dia bisa menerima rangsangan dari sel saraf lain melalui dendrit. Kemudian dia ada akson, gitu ya. Akson ini kayak eh, apa ya, ekornya dari si saraf ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan dendrit itu dia tempat menerima rangsang, akson adalah tempat dia memberikan rangsang, gitu ya. Dendrit menerima, akson tuh memberikan. Pahami aja gambarnya bentuknya gimana. Kemudian di sini ada mielin, selubung mielin ini yang membuat eh, hantaran rangsang di saraf itu tuh lebih cepat, bisa lompat-lompat, bisa lebih zoom gitu, lebih kencang gitu ya. Itu mielin. Oke. Kalau nodus Ranvier itu eh, akson yang tidak diselubungi mielin di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kalau Schwann cell ini dia sel yang menghasilkan mielin gitu. Oke, terus kemudian ada 3 buah jenis sel saraf yang utama, sensori, relay, sama motor. Relay ini biasanya kita sebut sebagai interneuron gitu ya. Kalau sensoris jelas saya dia tuh menerima sensor gitu. Kalau motor dia memberikan, melepaskan apa, stimulus gitu ya, melepaskan sinyal. Kalau relay dia tuh sifatnya tuh kayak perantara, penengah gitu ya. Dia itu bisa menerima sensoris, kemudian diteruskan ke motoris. Kenapa sih nggak bisa langsung aja gitu dari sensoris ke motoris? Kadang-kadang kita perlu yang namanya pengubahan sinyal. Misal nih, sensoris dia ngasihnya sinyalnya 1, mau diterusin ke motoris 10. Gimana caranya? Kita pakai interneuron untuk memperbesar sinyal itu, tuh ya. Atau memperkecil juga bisa. Tadinya di sensoris kita kasih 10 ibarat kata, di motoris bisa jadi 1. Dengan apa? Dengan si interneuron ini. Gitu ya, bisa dibesarin atau dikecilin atau mungkin dihambat sama sekali gitu ya. Oke. Oke, jadi di tubuh kita ada listrik sebenarnya. Ada namanya hantaran listrik melalui neuron, melalui sel saraf gitu ya. Melalui mekanisme yang namanya potensial aksi. Jadi ini tuh kayak pergerakan ion-ion di dalam akson.
Yang mana ion itu kan bermuatan ya. Karena ion itu bermuatan, maka ketika dia bergerak, itu sama saja dia seperti dalam tanda kutip membawa arus listrik, membawa apa ya, muatan gitu ya, bergerak membawa muatan. Jadi ibarat kata sebenarnya neuron itu seperti kabel gitu ya. Kalau bayangin neuron itu sebenarnya seperti kabel gitu ya. Nah, oke, kita bahas sistem saraf dulu nih. Oke, sistem saraf itu terdiri dari dua bagian utama. Central nervous system itu sistem saraf pusat, sama periferal. Periferal itu samping, tepi gitu ya. Sistem saraf tepi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau sistem saraf pusat ini tuh yang mengomandoi, jadi kepalanya, jadi presiden. Ya nggak presiden banget sih, maksudnya kayak jadi pemerintahnya gitu ya. Kalau sistem saraf tepi dia itu jadi yang eh, di tepinya apa ya? Dia itu ngikut perintah dari si central nervous system. Oke. Jadi di sistem saraf pusat itu ya, sistem saraf pusat itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Hanya dua, gitu ya. Hanya ada dua. Kemudian kalau sistem saraf tepi, dia itu ada dua juga. Aferen, bukan afran ya, afren dan efren. Afren itu sensor, efren itu motor. Gimana cara ngingetnya? Ingatnya adalah E. E itu exit gitu ya. Artinya dia itu keluar. Kalau motor itu kan ibarat kata kita misalkan kita punya input dan output gitu ya dalam komputer. Input itu ibarat kata sensor, output itu motor. Input itu sama dengan sensor sama dengan afferent. Output itu kan keluar. Keluar itu adalah motoris dan juga efferent. Efferent sendiri dia ada E, berarti exit, berarti dia output gitu ya. Jadi dia tuh motor itu, efferent itu adalah output, exit gitu ya. Kalau afferent ya itu sisanya input gitu ya. Nah, kita bakal bahas tentang sistem saraf pusat terlebih dahulu, otak dan juga sumsum tulang belakang. Oke, jadi di otak dan sumsum tulang belakang itu ada namanya gray dan white matter, substansi abu-abu dan substansi putih. Nah, kalau di sumsum tulang belakang, ya ini seperti ini ya. Oke, disclaimer, sumsum tulang belakang berbeda dengan tulang belakang. Jadi, kalau misalkan ada gambar nggak ya? Nah, ntar aja deh. Kalau misalkan tulang belakang itu kan tulang gitu ya, yang tahu lah ya gitu kan. Nah, di dalam tulang itu ada sumsum, ada saraf yang namanya itu sumsum tulang belakang gitu ya. Jadi sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh uh, tulang belakang. Kalau dalam bahasa Latin vertebra, tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang kita sebutnya spinal cord. Spinal cord itu artinya sumsum ya, bukan dia itu tulang belakangnya gitu ya. Oke, di dalam sumsum tulang belakang itu ada anatomi yang seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada bentuk seperti kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu ada jembatannya gitu ya. Ini namanya gray matter. Di luarnya adalah white matter. Kenapa disebut gray matter? Karena kalau misalnya kita amatin gitu ya, itu ada kecenderungan warnanya itu agak gelap-gelap gitu. Karena yang luar lebih putih, yang dalam kita sebut sebagai gray gitu ya. Sementara kalau di otak, itu gray matternya di luar. Ini namanya korteks otak ya. Korteks itu artinya bagian luar gitu ya. Bagian luar dari otak ini dia ada gray matter. Warnanya gray, abu-abu. Sementara yang dalam itu white, warnanya putih. Berarti kebalik dong antara sumsum tulang belakang sama otak, gray sama white matternya. Betul, kebalik. Mengapa demikian? Karena ini ada namanya samaan fungsi. Gitu ya.
Nah, gimana cara bisa ingat ini? Gray matter sama white matter itu yang mana di otak sama sumsum belakang? Posisinya di sebelah mana? Cara yang paling gampang menurut gua sih, kalau sumsum tulang belakang itu kupu-kupunya itu pasti lebih gelap, gitu aja sih. Kupu-kupunya lebih abu gitu ya. Ingatnya gitu aja sih. Kupu-kupunya abu dan di luarnya putih. Nah, kalau di otak sebaliknya. Kalau di sumsum tulang belakang dalamnya abu-abu, maka di otak dalamnya putih. Kalau di sumsum tulang belakang luarnya putih, maka di otak luarnya abu-abu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kan, Eh, kenapa gitu? Kenapa nggak sama semuanya? Maksudnya kalau misalkan sumsum tuangnya di tengahnya abu-abu, kenapa yang di otak juga nggak di tengahnya aja abu-abu? Kalau iya, nggak salah ya, ini berkaitan sama dia itu sambungannya gitu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi, eh kalau untuk jalan saraf, ini kan sebenarnya sumsum tulang belakang ini dipenuhi oleh neuron-neuron yang lebih kecil ya. Jadi neuron itu untuk naik dari sumsum tulang belakang ke otak, dia itu perlu melalui white matter. Jadi kita nanti kita bahas, cuman maksudnya kita bahas sedikit di sini. Kalau saraf itu dari sensoris masuknya lewat yang gray matter ini yang belakang. Kemudian dia akan keluar ke white matter dan dari white matter ini dia akan naik ke atas ke otak gitu ya. Dari bawah ke atas gitu ya. Nah, kemudian dia nanti keluar dari white matter juga di otak gitu. Jadi eh ini sambungannya sih kayaknya ya. Kalau setahu berarti gue ya. kalau white matter tuh lebih ke relay neuron gitu. Oke, nanti kita bahas Oke, gray sama white matter. Sampai ya, sini, apakah ada pertanyaan lain lagi? aman-aman. Man, oke. Ada chat nggak? Oke, siap. Kita lanjut. Oke, pertanyaannya. Kenapa abu dan kenapa warna putih? Jadi, gray matter itu banyak diisi oleh badan sel. Nih badan sel ya, yang panahnya merah. Yang warnanya itu lebih abu-abu, lebih gelap, karena dia itu mengandung banyak organel sel dan juga nukleus. Jadi dalam satu badan sel soma, gitu ya, badan sel neuron itu terkandung banyak organel sel yang buat dia lebih gelap. Kalau akson, dia itu putih karena dia itu diselubungi oleh mielin. Yang mana mielin itu sendiri kan dari lemak penyusun utamanya. Lemak itu kalau dalam kita lihat dengan mata kita sendiri dengan cahaya tampak, warnanya adalah putih, gitu ya. Nah, ini membuat karena akson itu lebih putih, maka white matter dapat disimpulkan tersusun lebih banyak atas akson dibandingkan gray matter. Gray matter itu lebih banyak somanya, lebih banyak badan selnya. Kalau kita balik ya di otak ini, dia badan selnya itu numpuk di yang gray matter yang luar ini. Kemudian badan sel itu memiliki akson. Akson-aksonnya itu akan menjulur-julur gitu ya, akan menjulur ke white matter tuh. Dan aksonnya itu akan banyak dilapisi oleh mielin gitu ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Kalau aman bilang aman, guys. Aman, Fran. Oke, kita lanjut lagi ya. Hmm. Kita masuk ke saraf tepi. Tadi kan kita udah bahas saraf pusat ya. Saraf tepi itu ada pembagian yang lebih agak sedikit kompleks gitu ya. Jadi saraf tepi itu terdiri atas eferen dan aferen, motor dan sensoris. Kalau sensoris dia nggak terlalu sering dibagi lagi gitu ya. Lebih sering dibagi tuh motor. Nah, motor itu dibagi menjadi somatik sama autonomik. Somatik itu artinya sadar, gitu ya. Sistem saraf yang sadar. Misalkan otot rangka, kalian misalkan nulis, olahraga, berbicara, itu dikendalikan oleh sistem saraf somatik. Tapi kalau autonom, itu dia misalkan kalian mencerna makanan.
lambung kalian berkontraksi, usus berkontraksi, kemudian pembuluh darah berkonstriksi, menyempit gitu ya, pembuluh darah membesar penyempit, atau misalkan jangan ginjal, apa namanya, yang lain lah gitu ya, misalkan kelenjar itu berkontraksi, itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang tidak sadar. Jadi kan kalian nggak bisa memerintahkan dong, lambung kontraksi, nggak bisa, gitu ya. Nah, autonomic itu juga dibagi menjadi 3, simpatik, sympathetic nervous system, parasympathetic, dan juga enteric. Oke. Nah, enteric ini dia spesial. Enteric ini dia itu mengatur pencernaan. Jadi sistem pencernaan kita diatur oleh sistem saraf yang khusus. Sementara kan kalau misalkan sistem yang lain, hormonal, imunitas, imunitas gitu ya, dan lain sebagainya, itu dia dikendalikan oleh saraf yang dia itu nggak khusus. Yang lebih khusus adalah dia ke pencernaan. Nah, simpatetik sama parasimpatetik ini yang unik nih, ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, kita bahas yang pernah dibahas di bab semester lalu ya, kalau nggak salah ya, atau lupa deh. Tapi ini pernah dibahas ya. Kalau misalkan kalian duduk dengan kaki mengambang gitu ya, kakinya tidak menyentuh tanah, gitu, itu dipukul di tempurung lututnya, kan pasti akan refleks tendang tanpa sadar. Meskipun kalian lagi main game, tutup mata, lagi membayangkan masa lalu gitu ya, terus dipukul kakinya, itu pasti akan tendang seperti ini, ya, gitu ya. Nah, gimana sih prosesnya gitu ya? Pertama, ada saraf sensor yang dia itu mendeteksi pukulan. Lalu dari otot gitu ya, dari otot saraf sensornya itu akan berjalan impulsnya dan menghantarkan rangsang ke sumsum tulang belakang. Nah, sebelum masuk ke sumsum tulang belakang, dia itu masuk dulu ke namanya dorsal root ganglion. Aduh, apaan tuh dorsal root ganglion? Susah banget namanya. Itu simple guys. Dorsal artinya punggung. Root ganglion tuh kayak apa istilahnya ya? Ganglion yang besar. Ganglion yang dia menjadi pusat dari berbagai neuron gitu ya. Nah, jadi ganglion itu istilahnya ibarat kata kayak apa ya, ibarat kata ya. Misalkan kalian punya kantor pusat, kantor daerah gitu ya. Nah, kantor daerah, kantor pusat itu ibarat kata sumsum tulang belakang, kantor pusat ya. Kantor daerah dia itu ibarat kata ganglion. Jadi kalau misalkan kalian mau melaporkan suatu kasus gitu ya, ke kantor daerah dulu, baru setelah itu kantor daerah meneruskan ke pusat. Daerah itu disebut ganglion, kantor daerah ya. Kalau pusat itu disebut sumsum tulang belakang. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian saraf itu masuk ke dorsal root ganglion, dan akhirnya sarafnya itu akan meneruskan perjalanannya ke gray matter, gitu ya. Lalu sampai di gray matter ini dia bercabang, sarafnya, aksonnya. Ada yang biru ke merah, ada yang biru ke hijau. Apa itu yang merah sama yang hijau? Kalau yang merah dia itu sensoris, dia itu langsung motoris. Dari yang biru itu kan sensoris, diteruskan langsung ke merah motoris, sehingga akhirnya sampai di otot. Kemudian ototnya ini nanti akan berkontraksi, melakukan gerakan tendangan gitu ya. Tapi selain itu, ada juga otot yang berelaksasi. Jadi kalau misalkan kita pernah bahas di kelas gitu ya, sama guru-guru masing-masing, ada gerakan yang otot bicep tricep gitu ya. Kalau misalkan lengan itu diangkat gitu ya, itu bicep kontraksi, tricep relaksasi, dan sebaliknya gitu ya. Nah, jadi setiap gerakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak semuanya itu kontraksi. Ada sinergis, asik. Ada apa ya?
ada gabungan antara gerakan kontraksi dan juga relaksasi yang membuat tubuh kita tuh bisa bergerak dengan luas gitu ya. Coba kalau misalkan semuanya kontraksi, pasti kaku gitu ya. Nah, jadi ada juga saraf yang sensoris itu sampai ke interneuron di gray matter-nya sumsum tulang belakang. Interneuron ini akan menghambat saraf motoris yang warna merah. Karena yang merah ini dia itu saraf motoris yang menghubungkan kepada otot yang harusnya berelaksasi ketika menendang gitu. Jadi ya di gray matter ini dia ada regulasi gitu ya. Regulasi itu pengaturan. Ada saraf yang nanti harus mengantarkan sinyal ke otot yang kontraksi, ada yang ke otot yang relaksasi. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Fran, kalau misal yang interneuron itu kan dia diteruskan ke sumsum tulang belakang ya? Interneuron ada di sumsum tulang belakang. Tapi nanti diterusin ke otak. Nah, otak itu fungsinya apa? Di sini nggak dijelasin. Jadi otak itu fungsinya adalah nanti jadi sebenarnya ini saraf sensoris itu nggak cuman ke arah sini gitu ya, tapi nanti dia juga akan ke white matter terus naik ke atas ke otak gitu ya. Jadi dia akan bercabang banyak nih sensorisnya, saraf sensorisnya. Nah, fungsi otak adalah memberikan persepsi rasa sakit. Kan nggak sadar kalau misalkan tiba-tiba kaki kalian refleks tendang, tapi akan ada rasa sakit au gitu ya. Au-nya itu disebabkan oleh otak yang memberikan persepsi rasa sakit itu. Jadi fungsi dari sumsum tulang belakang adalah refleks. Gitu ya, refleks. Otak itu terlalu jauh dari sensor ke otak tuh perjalanannya lebih jauh, aksonnya tuh lebih panjang perjalanannya ya. Jadi daripada tubuh pusing ribet-ribet gitu ya, mending ke sumsum tulang belakang dulu biar yang penting refleks dulu, gerak dulu. Kalau rasa sakitnya belakangan gitu. Termasuk kalau misalkan kalian ketusuk ketusuk, aduh serem banget lagi, ketusuk pisau misalkan, pasti pertama-tama nggak ada rasa, kemudian akan ada rasa sakit setelah itu. Rasa sakit itu disebabkan karena ada saraf yang lebih lambat gitu ya, menghantarkan sinyal ke otak, kemudian baru otak itu nerusin ke motoris ya, memberikan rasa sakit gitu ya. Jadi dia perjalanannya udah jauh, terus sarafnya itu emang dia lambat gitu ya. Gitu. Apakah sudah terjawab? Terjawab. Tapi Fran, ini berarti yang biru ini dia afren, terus yang merah tuh efren. Efren, ya betul. Oke, siap. Kalau nggak mau ribet, sensoris motoris juga aman aja sebenarnya. Oh, siap. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini yang unik nih. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Atau bahasa Inggrisnya simpatetik dan parasimpatetik. Oke, jadi ini tuh adalah sistem saraf autonom ya. Kita balik ke awal ya. Ini autonom, itu ada simpatetik dan parasimpatetik. Ini dia itu berada di sumsum tulang belakang dan juga batang otak. Fungsinya itu banyak banget, tapi kalau dihafalin kayaknya susah gitu ya. Jadi gimana cara menghafalnya? Nah, kita akan bahas fungsi dari simpatetik dan parasimpatetik. Misalkan kalian ketemu tikus berdasi gitu ya. Terus tikus berdasinya siap memakan kalian. Atau jangan tikus berdasi dah. Kan ketemu anjing galak gitu ya di komplek rumah gitu. Terus kalian mikir, saya harus pantangin balik atau harus lari gitu. Nah, ini namanya respon fight or flight. Respon lawan atau lari. Dua respon ini tuh sama-sama bekerja gitu ya, sinergis gitu. Dua-duanya sama-sama terlibat dalam sistem saraf simpatik. Jadi, ketika kalian melihat suatu ancaman, suatu bahaya, sistem saraf simpatik kan akan menyala abangku gitu ya. Nah,
sistem saraf simpatik itu secara tidak sadar akan memicu tubuh dalam kondisi fight or flight. Jadi respon ini tuh menyebabkan kalian tuh jantung kalian berdetak cepat, kemudian berkeringat, kemudian sigap untuk menghadapi bahaya, dan juga pencernaan dalam tubuh kalian tuh akan terhambat ketika kalian dalam respon fight or flight. Gitu. Nah, maka fungsi dari sistem saraf simpatik itu utamanya adalah untuk melawan bahaya, menghadapi bahaya. Nah, kalau misalkan kita balik ke slide sebelumnya, ini ada list dari fungsi dari sistem saraf simpatik. Tapi yang perlu kita ambil kesimpulan adalah bahwa simpatetik ini fungsinya adalah menyiapkan tubuh dari bahaya. Misalkan nih, pupil mata itu berdilatasi itu membesar, pupil mata membesar supaya cahaya itu banyak masuk ke mata sehingga mata itu sigap menghadapi bahaya. Kemudian kelenjar ludah itu terhambat ekskresinya, jadi kan lebih sedikit berludah. Kemudian bronkus, saluran napas itu akan terbuka lebih lebar. Kemudian detak jantung naik, kemudian aktivitas dari lambung dan usus itu berkurang, mengurangi pencernaan, aktivitas pankreas, kelenjar pencernaan juga berkurang, kemudian glukosa, gula darah itu akan naik, gitu ya, karena gula-gula glikogen pada otot dan juga hati itu akan diubah menjadi glukosa dan dialirkan ke darah. Kemudian ada adrenal medula, ini tuh adrenalin kalian akan naik, kemudian kalian tidak akan kencing gitu ya pada saat sistem saraf simpatik kalian nyala, dan kemudian ya gitulah. Jadi kesimpulannya saraf simpatik ini tuh secara garis besar menyiapkan tubuh dari bahaya dan juga menghambat pencernaan. Itu aja sih, dua hal itu aja yang perlu dipegang. Menghambat pencernaan dan juga ekskresi gitu ya. Fran, aku penasaran deh, Fran. Iya. Misalnya ada ulangan gitu, atau kita tuh mau presentasi sesuatu gitu. Kenapa dalam situasi tersebut kita malah sering, atau setidaknya aku kayak mau BAB atau BAK gitu. Nah, itu sebenarnya kompleks kalau yang kayak gitu. Karena pada saat ulangan atau ujian gitu ya, orang tuh pasti feel-nya beda-beda. Ada yang feel-nya itu excited, ada yang feel-nya stress gitu ya, depressed gitu ya. Nah, kalau untuk orang yang stress atau depressed, dia itu pasti akan mengaktifkan saraf simpatetiknya. Nah, kemudian bisa jadi perasaan pengen buang air itu pada saat ujian, atau kan ke Gramedia, baca buku gitu ya, bukunya itu menarik bagi kalian, terus kita tiba-tiba mau BAB gitu ya, mau buang air pada saat baca buku di Gramedia. Itu bisa jadi disebabkan oleh aktifnya parasimpatetik saraf kalian. Jadi kalau kalian merasa nyaman, feel-nya itu enjoy gitu ya, kan tuh bisa mengaktifkan saraf parasimpatik gitu ya, sehingga tadinya kalau simpatik itu dia akan menghambat buang air, parasimpatik sebaliknya, dia itu akan malah menyuruh kalian untuk buang air. Nah, kita bahas. Oke, makasih Fran. Oke, siap. Untuk saraf parasimpatik, dia itu ada namanya rest and digest, istirahat dan mencerna gitu ya. Pada saat ini tuh kalian akan berada dalam kondisi merasa aman, feel-nya itu enjoy gitu ya, merasa enak lah pokoknya. Ini akan detak jantungnya melambat, napasnya lebih lambat juga, lebih teratur, dan juga pencernaan serta ekskresi. Nah, berarti kalian lebih sering buang air, dan juga pencernaan kalian itu akan jalan terus, gitu ya. Di dalam kondisi kalian mengaktifkan parasimpatik. Tapi apakah benar-benar kita bisa benar-benar ngaktifin sendiri gitu ya? Enggak.
Karena dua ini saraf simpatik sama parasimpatik dia itu autonom, otomatis gitu ya. Nggak bisa kita kendalikan dengan sendirinya. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Aman, Van. Aman-aman. Oke, aman aja ya. Kita lanjut. Oke, kita akan bahas tentang support system kita, gitu ya. Jadi sel saraf itu umumnya dibagi dua, neuron dan neuroglia. Neuron itu kan kita udah tahu fungsinya menghantarkan rangsang atau meregulasi rangsang seperti tadi interneuron ya, dia itu bisa ngatur besar kecilnya rangsang, gitu ya. Ada juga neuroglia, fungsinya itu adalah menjadi support system bagi neuron. Jadi dia itu memperbaiki, menutrisi, menjaga sel neuron itu agar tetap utuh, gitu ya. Nah, neuroglia ini ada dua kelompok besar, yang dia itu tugasnya di central nervous system, di sistem saraf pusat, sama yang di sistem saraf tepi. Untuk yang di sistem saraf pusat ada namanya sel ependimal, sel oligodendrosit, sel astrosit, sama sel mikroglia. Yang menarik di sini adalah sel mikroglia. Mikroglia itu sebenarnya kayak makrofag. Makrofag itu kan sel imun, sel darah putih yang tugasnya memakan patogen, memakan bakteri atau zat-zat asing gitu ya. Itu makrofag. Nah, di sistem saraf pusat ada juga makrofagnya. Disebutnya mikroglia. Kemudian ada oligodendrosit, ini seperti Schwann cell. Schwann cell itu kan berfungsi untuk memberikan mielin, sulbung mielin pada akson saraf. Oligodendrosit fungsinya ini sama, mirip dengan Schwann cell pada sistem saraf tepi. Jadi kalau Schwann cell itu di saraf tepi, kalau oligodendrosit di saraf pusat. Kemudian ada ependimal, dia itu fungsinya melapisi cairan cerebrospinal pada ventrikel otak dan sumsum belakang. Jadi cerebrospinal ini adalah cairan yang fungsinya tuh membuat otak kalian itu tidak terhantam. Misalkan kalian main bola, nyundul bola gitu ya, itu pasti kepalanya mungkin masih seger-seger aja gitu ya. Mungkin pusing dikit, tapi otak kalian tuh nggak serta-merta langsung boom, pecah. Enggak. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ada namanya cairan cerebrospinal. Cairan yang dia itu seperti meredam, fungsinya untuk meredam apa ya, gaya apa sih, tekanan gitu ya. Ketika kepala itu menghadapi suatu tekanan fisik. Itu fungsi dari cairan cerebrospinal. Nah, ini dia diatur, dijaga oleh ependymal cell. Ada juga astrosit, dia ini fungsinya untuk membentuk blood-brain barrier. Itu adalah barrier perbatasan antara darah dan juga otak. Jadi otak itu sama darah itu terpisah secara fisiologis. Dia itu nggak benar-benar menyatu gitu ya. Ada barrier di antara mereka gitu ya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kan berarti kalau misalkan aktivitas mikroglia itu tinggi, jadi tanda suatu penyakit dong? Bisa jadi. Ibarat kata sel imun, kalau misalkan sel makrofag kalian naik, misalkan kalau misalkan kalian cek darah, sel eosinofil naik, CD4+ naik gitu ya, sel T kalian naik, itu berarti ada serangan patogen gitu. Kalau cek darah kelihatan. Tapi Van, berarti kan kalau sel saraf ini dia nggak bisa regenerasi lagi, otomatis kalau udah dimakan mikroglia jumlahnya pun berkurang. Nah, itu dia. Jadi itu yang terjadi pada orang-orang yang kena penyakit pikun, ya, ataksia, afasia, nanti kita bahas di belakang. Jadi emang sel saraf itu dia nggak bisa regenerasi lagi, gitu ya. Cuman somehow sel saraf itu bisa
membentuk gitu ya, bisa bikin baru, tapi dia tuh kalau regenerasi nggak bisa, sekali rusak udah nggak bisa. Ya emang benar. Jadi kalau misalkan dia makin banyak yang rusak, maka kemampuan seseorang dalam banyak hal itu akan berkurang. Gitu. Terjawab? Oke, siap. Makasih, Fran. Oke, silakan kalau ada yang lain pertanyaan. Kita akan masuk ke yang agak lebih ribet. Tapi silakan bertanya dulu. Peran ini kan misal sel neuronnya jadi banyak yang rusak karena ada penyakit gitu ya. Tapi berarti kecenderungan orang untuk merasakan rasa sakit tersebut jadi berkurang dong. Ya nggak sih? Karena neuronnya juga lebih dikit anggapannya. Nah, itu tergantung rusaknya neuronnya di mana. Nah, kalau misalkan kita ngomongin penyakit, kan penyakit banyak ya. Mm-mm. Pernah dengar saraf kejepit? Ya, pasti pernah dengar ya. Mm-mm. Jadi saraf kejepit itu adalah peristiwa ketika bantalan, tanda kutip bantalan eh, sumsum tulang, bantalan tulang belakang itu dia itu menekan, dia itu kejepit, tanda kutip kejepit sehingga menekan sumsum tulang belakang, saraf sumsum tulang belakang. Nah, kalau misalkan yang ketekan itu sumsum tulang belakang itu di region bagian yang apa namanya menghantarkan rasa sakit, maka orang ini kalau misalkan kita pukulin gitu ya, misalkan kita pukulin dia mungkin nggak akan rasa sakit karena saraf yang menyebabkan rasa sakit itu hilang. Atau kalau misalkan kenanya itu di eh, sumsum tulang belakang yang memerintahkan gerakan tangan dan kaki. Maka ketika dia ketekan sama bantalan tulang belakang itu dia akan lumpuh. Gitu. Oh, Nah, cara mengobatinya gimana? Kalau kalian sering lihat YouTube, itu pakai ring dinger ya, yang ditarik itu kepalanya, bruk gitu, yang bunyi krek 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 gitu. Itu akan menyebabkan tulang belakangnya lebih lebar sehingga saraf kejepitnya itu akan berkurang. Di sarafnya bisa lebih lebih luasa, nggak akan tekan lagi, gitu. oke, Fran, paham. Oke, lanjut lagi ya. Wait. Oke. Kemudian kita akan bahas bagian-bagian otak. Bagian otak itu sebenarnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian utama. Tapi di sini kita hanya akan lihat ada 6 ya. 5, sorry. Oke, jadi ada lobus frontal. Lobus itu kayak apa ya? Kayak potongan gitu ya. Kayak bagian. Pokoknya bagian aja deh sebutnya. Ada frontal, ada parietal, ada temporal, ada occipital. Dan juga ada cerebellum. Cerebellum itu adalah otak kecil. Kalau yang lobus-lobus ini adalah otak besar, kalau ini otak kecil. Fungsinya bisa bersinergis, ya, bisa saling kerjasama. Nah, ini kita ngapalinnya gimana? Sebenarnya ya belum tahu, nggak tahu juga ya apakah ditanyain juga nanti di PTS atau enggak gitu ya. Tapi kita ngapalin fungsi sih lebih enak ya. Atau ya emang terpaksa ngapalin mati sih, ngapain buta sih. Ya gitu ya, frontal, temporal, parietal, occipital gitu ya. Oke, jadi kita bahas cerebrum dan cerebellum dulu. Cerebrum itu artinya otak besar ya. Jadi lobus frontal fungsinya itu utamanya dua, mengontrol gerakan dan juga pemecahan masalah, emosi dan juga pengambilan keputusan. Jadi yang bikin kita itu sebagai seorang manusia gitu ya, kita apa sih bedanya manusia dengan kera? Meskipun manusia dan kera itu berkerabat gitu ya. Manusia dan kera itu adalah sister taxa, adalah kelompok yang bersebelahan dalam pohon kekeluargaan. Kenapa bisa berbeda antara manusia dan kera? Karena ada yang namanya prefrontal cortex, PFC. Ini adalah bagian otak paling depan yang mengatur hati kita, yang mengatur kewarasan kita, moral kita sebagai seorang manusia. Jika prefrontal cortex ini dia rusak, maka kita bukan manusia lagi. Kita akan berpikir layaknya
nggak waras, nggak wajar melakukan hal-hal yang di luar etika gitu ya. Itu prefrontal cortex fungsinya. Tapi ada yang lebih dalam lagi, orbitofrontal cortex, cuman itu nggak usah lah ya, gitu ya. Nah, kemudian ada parietal. Parietal ini fungsinya untuk feeling, merasakan sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Kemudian ada juga temporal. Temporal ini dia tuh fungsinya untuk mendengar, pendengaran, memori, dan juga pemahaman bahasa. Jadi kalau misalkan kalian mau inget gimana cara mengingat temporal, temporal itu dia letaknya di samping, samping itu dekat kuping, gitu ya. Karena dekat kuping, oh berarti dia itu fungsi temporal itu adalah mendengar gitu ya, karena dia di samping. Kemudian ada oksipital. Oksipital ini fungsi untuk melihat, memproses dan menafsirkan informasi visual dari mata. Jadi uniknya, mata itu kan di depan. Ini kan depan ya. Bagian sini bagian depan. Tapi dia itu diterjemahkan informasi visual dari mata itu ke belakang. Nggak langsung di depan gitu ya. Tapi di belakang. Gitu. Kemudian ada cerebellum. Yang cerebellum rusak, itu akan sulit mengendalikan keseimbangan tubuhnya. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo Afran, maaf aku apa masuknya telat. Kalau misalkan yang di bawah sini yang warna biru itu namanya apa? Itu Oke, ini namanya apa ya? kita akan bahas nanti. Dia itu namanya adalah batang otak, brain stem. Fungsinya ya nanti kita akan bahas. Baik, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Van, terus ada satu lagi limbic lobe itu fungsinya apa, Van? Oke, limbik sebenarnya kita nggak bahas di sini. Ada nggak ya? Kayaknya nggak deh. Ya, nggak. Tapi limbik itu, kayak ini kelihatan deh di sini. Jadi, fokus ke gambar aja. Kalau ini ntar dulu ya. Jadi, limbik itu adalah sistem limbik itu adalah bagian dari otak. Jadi, kalau misalkan ini kita buka gitu ya, otaknya kita buka, dalamnya itu ada beberapa organ. Yaitu ada otak tengah gitu ya. Di otak tengah itu, sekitar otak tengah ini ada namanya organ-organ yang termasuk ke dalam sistem limbik. Itu nih contohnya nih, ini yang gue tunjukin. Nah ini, ya, yang bentuknya melengkung ini. Itu salah satu bagian dari limbik system. Fungsinya adalah untuk mengatur emosi, memori kita. Pernah dengar yang namanya amigdala? Amigdala itu adalah suatu organ di dalam otak, termasuk ke dalam bagian otak, fungsinya untuk mengatur rasa takut. Kalau misalkan kalian lihat orang yang pemberani, gitu ya, apa namanya, dia misalkan main skydiving gitu ya, nggak takut-takutnya, kemungkinan amigdalanya itu dia aktivitasnya lebih lemah. Karena amigdala itu fungsi untuk mengatur rasa takut, perasaan takut, maka dia itu lemah pada orang yang benar-benar berani gitu ya. Nah, itu amigdala itu masuk ke dalam limbik sistem limbik yang mengatur perasaan, dan ini yang melengkungnya juga termasuk, tapi nggak ditunjukin ya karena nggak gua masukin gambar ya. Gitu. Jadi limbik system boleh tambahan aja itu sebagai mengatur perasaan dan juga memori utamanya ya, dua hal itu. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ada namanya diencephalon. Jadi kalau misalkan otaknya tadi ini kita belah setengah gitu ya, kan otak itu ada kanan dan kiri ya, nggak ditunjukin di sini lagi. Nah, oh nih dia. Jangan deh. Nah, ini otak ya, ada kanan ada kiri gitu ya. Ini dia tuh dipisahkan oleh suatu struktur, tapi kita akan bahas. Jadi otak kanan dan otak kiri, kalau misalkan kita ambil otak kiri, kita bisa lihat bagian tengah yang ada dalam otak ini, gitu ya. Nah, kita lihat bagian tengah dari otak, salah satunya adalah diencephalon. Diencephalon itu adalah bagian yang
terdiri atas 4 bagian utama. Epitalamus, talamus, hipotalamus, pituitary gland. Epitalamus kita nggak akan bahas, karena kita akan fokus ke talamus, hipotalamus, pituitary. Nah, hipotalamus fungsinya adalah untuk dia itu relay center, menyaring dan meneruskan informasi sensoris ke korteks otak. Misalkan kalian lagi ujian mulu bahasanya pusing ya. Kita bahas kalian lagi main Mobile Legend. Pada kita lagi main Mobile Legend, mungkin kita akan mengabaikan suara-suara sekitar kita. Ada orang misalkan teriak-teriak di kelas kita, mungkin kita akan udah biarin aja gitu kan. Jadi kita fokus ke dalam game kita gitu ya. Kenapa bisa demikian? Kita tahu ada suara, tapi kita mengabaikan itu. Kita nggak fokus kepada itu, karena kita fokus kepada Mobile Legend kita. Kenapa? Karena ada namanya talamus. Jadi talamus ini ketika ada rangsangan stimulus yang datang bersamaan, yaitu misalkan satu dari melihat dan juga memainkan hero di Mobile Legend kita, sama juga mendengar teriakan orang lain, itu kan stimulus yang datangnya bersamaan. Tapi kita bisa mengabaikan salah satunya dan fokus ke salah satunya lagi. Kenapa? Karena ada fungsi dari talamus ini, gitu ya. Itu menyaring dan meneruskan informasi sensoris ke korteks otak. Ya, korteks itu otak tuh yang di bagian luar ini ya, bagian luar dari otak itu ya pokoknya yang memberikan yang memproses dan juga memberikan perintah bagi sel saraf gitu ya. Kemudian ada hipotalamus. Jadi talamus bawahnya hipotalamus. Hipotalamus fungsinya adalah mengatur keseimbangan tubuh, keseimbangan cairan, keseimbangan tekanan darah, keseimbangan suhu tubuh, dan lain sebagainya. Ini hipotalamus yang ngatur. Jadi rasa lapar, haus, emosi jadi juga yang ngatur. Gitu ya. Jadi hipotalamus ini sebenarnya yang apa ya? Dia tuh komando banget. Fungsinya benar-benar komando. Kemudian ada hipofisis. Hipofisis adalah nama lain dari kelenjar pituitari. Apakah fungsinya untuk menari? Bukan. Fungsinya untuk mengontrol sekresi hormon. Jadi nanti kita akan belajar di sistem hormon gitu ya. Kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang dia itu kecil banget, cuman segini. Sebesar kacang kali ya. Tapi dia itu memiliki sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan banyak banget kelenjar dalam tubuh kita. Fungsinya banyak banget. Kalau nggak salah ada 12 atau 7 gitu ya. 8 gitu, lupa. Ada hormon yang dihasilkan oleh pituitari ini banyak banget. Oke, jadi pituitari sama hipofisis sama ya. Kemudian ada otak tengah gitu ya. Otak tengah itu utamanya adalah yang ini, yang di-highlight gitu. Jadi otak tengah sebenarnya ada banyak banget part-partnya gitu ya. Jadi dia itu kita highlight 2 organ aja, kelenjar pineal sama ventricle otak. Kelenjar pineal adalah yang sekresi itu mengeluarkan hormon melatonin. Fungsinya agar kita bisa tidur. Orang yang amnesia, kenapa dia susah banget tidur? Karena dia itu melatoninnya kurang. Pada saat malam hari, seharusnya melatonin itu naik konsentrasinya dalam tubuh kita. Karena melatonin ini berperan untuk membuat kita tertidur. Kalau misalkan melatonin itu nggak naik pada saat malam hari, maka orang itu akan mengalami amnesia. Kemudian ada ventricle otak. Ini adalah bagian dari otak kayak ruang kosong gitu ya. Tapi diisi oleh cairan cerebrospinal yang tadi kita bahas. Yang akan menjadi bantalan. Jadi kalau misalkan kepala kita menghantam sesuatu, itu akan membuat otak kita tidak terkena benturan itu. Otak kita tuh nggak akan langsung hancur, tapi akan direndam getarannya. Ya. Dan juga itu juga bisa mengangkut nutrisi dan membuang zat sisa si ventricle otak. Afran, aku mau tanya. Silakan. Ya, maaf. Tadi kamu bilang kan kalau misalkan orang kena amnesia, itu berarti melatoninnya kurang gitu kan ya. Nah, tapi yang saya bingung amnesia itu kan
Berarti kan amnesia itu kan urusannya dengan memori ya. Itu kan berarti Iya, salah, sorry. Bukan amnesia, Nathan. Nea. Ya, itu apa? Insomnia ya. Insomnia, sorry, insomnia. Iya, insomnia. benar. Oke, terima kasih. Oke, Jadi saya maaf juga ya guys. Halo, cek. Masih kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Jelas. Oke, sip. Insomnia ya guys, sorry, maaf. Oke, kita lanjut ke batang otak yang tadi ditanyain sama Nathan. Brainstem. Brainstem itu, dia itu adalah jembatan. Posisinya seperti jembatan ya, tapi fungsinya nggak serta-merta sebagai jembatan. Fungsinya adalah dia terletak antara otak dan juga sumsum tulang belakang. Jadi ini sumsum tulang belakang dia akan panjang ke bawah gitu ya. Dan dia itu ada brainstem yang menghubungkan sumsum tulang belakang dan juga otak. Tapi brainstem itu kita anggap dia itu sebagai bagian dari otak. Kalau misalkan kita remove, kita hilangkan otak besar, maka akan muncul seperti ini. Ada thalamus, ada midbrain, ada pons, ada medulla oblongata gitu ya. Jadi brainstem itu terdiri atas 3 bagian, otak tengah yang tadi kita udah bahas, pons dan juga medulla oblongata. Oke. Nah, kalau pons fungsinya itu adalah menghubungkan bagian otak dan juga sumsum tulang belakang dan juga mengatur pernapasan serta tidur. Jadi pons itu juga dia juga berperan dalam relay juga, sama seperti thalamus. Fungsinya dia itu mengabaikan sensor yang tidak penting gitu ya. Sama ada medulla oblongata. Nah, ini penting banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat orang yang dicekek, mohon maaf ya, terus dia dia itu tamat gitu ya, itu karena medulla oblongatanya terdamage. Kenapa dia langsung tamat gitu ya, langsung end game gitu ya? Karena dia itu medulla oblongata ini mengatur detak jantung, tekanan darah, pernapasan, segala hal yang fungsinya otomatis tapi krusial. Bahkan itu juga mengatur mengatur aktivitas mengunyah makanan, menelan makanan, bersin, batuk gitu ya. Yang hal-hal yang sebenarnya krusial. Kalau misalkan ini damage, udah game over gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kan, kalau misalkan case-nya orang yang mati otak itu kerusakannya pada bagian ininya kah? Batangnya kah? Kalau mati otak, jujur belum baca. Tapi itu dia kayak otaknya udah nggak aktif gitu ya. Ketika dia udah mati gitu ya. Ya, oke. Nanti kita baca lagi ya guys. Karena kalau penyakit, kita ngomongin penyakit tuh banyak banget ya guys. Nggak cuman 1, nggak cuman 5 gitu. Ada banyak puluhan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau belajar tentang penyakit, bener-bener harus didalamin banget. Itu jadi ribet sih itu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, jadi pada saat kita mendengar, berbicara sama orang lain, ada beberapa part dari otak kita yang dia itu lebih aktif dibandingkan yang lain. Nah, ketika kita mendengar kata-kata gitu ya, orang lagi ngomong gitu ya, atau kita nonton video, terus ada bagian sebelah sini nih, lihat nggak? Yang putih, merah, kuning, hijau, yang warnanya, yang bentuknya bulat. Ini adalah bagian yang lebih aktif ketika kita mendengarkan kata-kata. Jadi kalau misalkan warnanya putih itu aktivitas maksimum, merah juga maksimum gitu ya. Pokoknya semakin warnanya ungu atau biru gitu ya, itu aktivitasnya makin lemah. Nah, pada saat kita mendengar kata-kata, aktivitas di bagian ini itu sangat tinggi. Akhirnya bagian ini disebut sebagai Wernicke area. Area yang berfungsi dalam pemahaman bahasa, dan pemrosesan makna kata. Jadi letaknya itu di lobus temporal yang mendengarkan gitu ya. Fungsinya untuk mendengarkan. Kemudian ada Broca area. Broca area itu adalah area yang berperan dalam produksi dan
pengaturan gerakan bicara. Letakkan di dekat lobus frontal. Jadi di sini, di generating words ini yang sebelah sini. Kan frontal ya, yang bagian depan ini. Nah ini ada bagian merah yang warnanya lebih bulat, fungsinya adalah menghasilkan kata-kata. Dan juga ada ini seeing words. Seeing words ini aktivitas sebanyak di belakang, artinya dia itu bagian otak oksipitalnya lebih aktif gitu ya. Jadi dia lebih main ketika seorang itu melihat kata-kata. Dan juga ada speaking words yang dikendalikan oleh ini frontal masih. Gitu. Fran, ini aku mau tanya, yang tadi tuh, iya, ini tuh satuannya apaan ini ya, Fran? Apa kita ngelihat kayak listriknya berapa gitu atau gimana ini? Ini kita ngelihat apa? Maksudnya gimana? Sorry, bisa diulang? Ini kan kita ada grafik kayak gini. Ini satuannya apa yang di itu nggak usah dipikirin Nathan ya. Dan ini sebenarnya nggak mungkin nggak keluar juga sih di ujian, tapi lebih ke nambah wawasan aja sih. Ini lebih ke aktivitas. Tahu arbitrary unit nggak? Arbitrary unit tuh unit yang dia itu nggak ada satuannya, lebih ke nilai relatif aja gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjut. Kita ke saraf kranial. Oke, saraf kranial ini unik. Mungkin pasti pernah dibahas oleh Buyus ya. Yang 1-12. Jadi saraf kranial ini adalah 12 pasang saraf tepi yang berasal langsung dari otak dan batang otak. Jadi otaknya itu dekat banget sama otak dan batang otak. Jadi dia itu fungsinya ada yang sensoris, motoris, dan juga otonom. Ini nggak perlu dihafal, karena emang yang ngapal ini yang udah kuliah kedokteran. Kalau misalkan kita nggak usah masih SMA cuy. Kita ngapain begini cuy. Oke. Jadi kita perlu tahu aja bahwa dia itu adalah saraf tepi yang letaknya dekat saraf pusat. Gitu ya. Dia tepi tapi dekat pusat. Dan jumlahnya ada 12 pasang. Gitu ya, olfaktori, optik, okulomotor, dan lain sebagainya. Kemudian ada gelombang otak. Ini adalah gelombang yang diukur ketika kita menggunakan elektroensefalogram, EEG. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas dari gelombang otak. Ada 3 gelombang yang mungkin udah dibahas sama Buyus. Gelombang alfa, beta, gamma. Sama delta ya kalau nggak salah. Gelombang alfa itu adalah gelombang yang kita calm, gitu, relax, tenang gitu ya. Kalau delta itu kita sleep, lagi tidur. Gelombangnya ini kelihatan banget kalau dia itu lebih nggak rame gitu ya, gelombangnya lebih sepi. Ini juga lebih sepi, tapi nggak seramai inilah ya. Walaupun alfa lebih ramai daripada delta, tapi alfa itu nggak seramai beta dan gamma, gitu ya. Nah, gelombang beta itu fungsinya adalah gelombang otak yang ketika kita itu lagi aktivitas fokus, kita berusaha untuk berpikir, fokus memecahkan masalah. Gamma juga, itu dia benar-benar kayak kita big brain time gitu ya. Kita benar lagi berpikir keras gitu ya. Kita lagi berpikir keras itu adalah gelombang gamma. Namun jika gelombang beta dan gamma ini berlebihan, dapat mengindikasikan kita dalam kondisi stres. Gitu ya. Beta dan gamma. Kalau alfa dia itu calm, chill. Gitu ya. Oke. Kita hampir ke ujung dari pembahasan tentang sistem saraf. Ada gangguan otak yang dibahas di PPT. Tapi ini gue singkat, jadi lebih simple. Semoga lebih simple ya. Kalau afasia, satu afasia, ini adalah gangguan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Ya, sering terjadi setelah stroke. Stroke itu kan itu ya, pecahnya pembuluh darah di otak. Sehingga fungsi otak terganggu. Nah, ini afasia. Salah satu akibat dari stroke. Stroke itu dia sebabnya banyak. Tapi yang jelas itu berakibat banyak pada otak gitu ya. Tapi tergantung bagian otak mana yang dia itu diganggu oleh stroke. Nah, kalau misalkan di afasia ini
Dia itu bagian otak yang berfungsi dalam pemrosesan bahasa, pemahaman bahasa itu dia terganggu. Kalau ataksia itu kayak nge-fly kali ya. Dia itu kerusakan di otak kecil, menyebabkan orang itu kesulitan berjalan atau menggerakkan anggota tubuh. Jadi liang gitu ya, celeng dia. Kalau demensia dan Alzheimer, nah ini dia. Demensia itu adalah kasus umum penurunan fungsi kognitif yang general. Jadi kalau misalkan ada orang tua udah pikun, udah lupa-lupa, udah lemot gitu ya, dia itu kena demensia. Kenapa? Karena sel-sel otaknya itu udah banyak yang mati. Alzheimer adalah salah satu bentuk dari demensia, gitu ya. Salah satu bentuk dari demensia yang lebih umum. Jadi Alzheimer itu ibarat kata turunan dari demensia. Nah, Alzheimer itu ditandai oleh gangguan ingatan, perubahan perilaku, dan penurunan fungsi otak secara bertahap. Itu ya. Alzheimer dan demensia. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Jelas, Van. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Oke. Kita bahas sedikit tentang nafza. Ya, ini nggak banyak sih. Nafza itu ada 3 sifat utama. Ada nafza jenis depresan, nafza jenis stimulan, dan nafza jenis halusinogen. Depresan bikin depres, bikin menekan aktivitas otak, menyebabkan relaksasi dan ngantuk. Jadi kalau misalkan ada orang narkoba, dia sering ngantuk, gitu ya, sering tidur, lemes gitu bawaannya, itu dia depresan, mengonsumsi depresan. Kalau stimulan itu meningkatkan aktivitas otak, itu nge-fly, seneng, euforia gitu ya, itu dia mengonsumsi stimulan. Kalau halusinogen dia itu menyebabkan halusinasi. Lu ngomongin gue ya? Nah, padahal nggak ada yang ngomongin. Salah satu jenis akibat dari halusinasi dan mungkin akibat dari halusinogen gitu ya. Tapi nafza ini dia itu bisa digunakan sebagai obat kalau dalam pengawasan dokter, pengawasan yang ketat gitu ya. Jadi misalkan orang itu ya, oke, silakan. Yang itu udah dibahas belum sih, yang kayak depolarisasi, repolarisasi sama konduksi saltatori udah dibahas belum sih? Itu kan harusnya masuk yang bab apa ya, sebelum-sebelumnya nggak sih? Jadi nggak gue bahas di sini karena soalnya kalau di buku Erlangga itu masuknya ke bab itu, bab saraf ya? saraf. Iya, masuknya ke saraf yang depresi yang kayak konduksi di neuron. Oke, ya. Oke. Tadi sebenarnya ada yang di slide ini. Iya. Jadi kalau depolarisasi sama repolarisasi itu nggak tahu ya. Feeling gue aja kayaknya nggak bakal dikeluarin dalam itu deh. Ya, tapi mungkin itu sebagai tambahan boleh belajar sendiri aja ya guys. Tapi nggak tahu ya. Feeling aja ya sih. Jadi feeling gue kayaknya nggak bakal dikeluarin banget deh. Yang perlu ditahu sebenarnya adalah potensial aksi ini aja, gitu ya. Ini adalah suatu hantaran saraf yang hantaran sinyal yang dari saraf satu ke saraf lain, gitu ya. Itu ya Javas ya. Iya. Masanya gue lihat di buku Erlangga itu soalnya beneran ngeluarin itu secara detail deh. Nggak tahu ya, Bu Yus nggak tahu referensi dari mana ya. Oke, kita silakan nanti saya cari sendiri lagi guys. Oke. Pak. Oke. Jadi kita lanjut. Nafza itu efeknya tuh pertama tuh seneng, bikin bagus gitu, bikin kita tuh nggak pernah nyoba ya guys. Efeknya itu pertama bikin orangnya itu kecanduan, nagih gitu ya. Tapi dia punya efek samping, gangguan aktivitas neurotransmitter, perubahan struktur otak, gangguan kognitif, perubahan perilaku, dan gangguan emosional. Jadi secara garis besar, nafza itu bisa menyebabkan yang namanya kerusakan pada saraf, kerusakan pada otak. Nah, apa itu gangguan aktivitas neurotransmitter? Jadi, kalau kita balik ke awal, antara saraf yang satu dengan saraf yang lain,
antara saraf yang satu dengan saraf yang lain. Kalau misalkan di saraf ini kita jadi dua, kita taruh dua gitu ya. Nanti ini kan saraf yang ini akan menghantarkan sinyal ke saraf yang satunya lagi. Nah, dari saraf satu ke saraf dua gitu ya. Mohon maaf nggak digambarkan gitu ya. Nanti itu akan ada namanya, dia menggunakan neurotransmitter. Suatu sinyal berbagai zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Kalau misalkan neurotransmitter ini dia terus-terusan keluar gara-gara suatu nafza gitu ya, akan menyebabkan stimulus itu tuh jalan terus, jadi nggak berhenti gitu ya. Kalau misalkan ada gangguan dari nafza yang menyebabkan neurotransmitter itu nggak akan hilang, keluar terus gitu ya. Contohnya satu itu. Atau misalkan neurotransmitternya hilang gitu ya, nggak dikeluarin sama saraf yang ini ke saraf sebelahnya, maka akan ada penurunan aktivitas dari saraf ini gitu. Oke, kita bahas. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sistem indera? Jelas, friend. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Silakan langsung di chat aja. Oh ya, Fran, tadi kan yang bagian apa ya? Yang sulit untuk berkomunikasi, afaksia, itu berarti yang di bagian yang speaking words ini ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Usahakan di bagian situ. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Biar kita cepat. Oke, sistem indera. Indera itu ada 5. Ada yang punya 6? Ya, gua nggak punya ya. Oke, jadi indera itu ada panca indera 5. Ada sentuhan, perabaan gitu ya. Ini kalau misalnya orang digigit nyamuk kan kerasa gitu ya. Ada penglihatan, mata, smell, penciuman dari hidung, taste dari lidah, hearing, pendengaran dari telinga. Ada beberapa jenis reseptor nih yang membuat kita tuh bisa merasakan indera, merasakan sesuatu gitu ya, mengindra. Jadi ada fotoreseptor. Foto itu artinya cahaya. Jadi fotoreseptor ini adanya di mata karena itu berfungsi untuk menerima cahaya. Kalau kemoreseptor, kemo itu artinya chemical, zat kimia, menerima rangsang kimia. Adanya di lidah dan juga hidung. Jadi kalau misalkan kita makan, kita mencium suatu aroma, itu pada dasarnya disebabkan oleh yang namanya zat kimia gitu ya. Kemudian mekanoreseptor itu menerima rangsangan fisik, sentuhan gitu ya, misalkan kulit, adanya di kulit. Dan juga audio reseptor atau fonoreseptor. Fon itu suara, ya. Apa ya kalau salah? Audio itu suara, kalau fono apa ya lupa. Tapi fungsi dari audio reseptor atau fonoreseptor adalah menerima suara di telinga gitu ya. Jadi hafalin depan-depannya aja. Foto, kemo, mekano, audio. Mekano itu mekanik ya, rangsangan fisik. Oke, kita ke indera penglihatan dulu. Jadi kalau misalkan kita dari dalam kelas, kemudian keluar ke lapangan, pasti akan ngerasa kalau, waduh terang banget nih gitu. Kita kedip-kedip dulu gitu ya, kedip-kedip dulu, baru habis itu buka mata lagi. Wah, terang nih, udah enak lihatnya. Tadinya kan gelap banget, sekarang jadi terang. Itu sebenarnya adalah adjustment, pengaturan dari pupil mata kita. Jadi pada saat kita di dalam kelas, itu misalkan kelasnya dimatiin lampunya gitu. Matiin lampunya, dengerin musik kenceng-kenceng, main Mobile Legend gitu ya. Nah, itu kalau misalkan lagi gelap-gelapnya, pupil mata itu akan membuka lebar. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan cahaya masuk ke mata. Kemudian ketika kita keluar, kita ke tempat yang lebih terang, mata kita tuh akan mengecil pupilnya. Akan berusaha untuk meminimalisir cahaya yang masuk ke mata. Gitu ya. Makanya kalau misalkan kita lebih baik nggak di satu ruangan terus, berpindah ruangan dari yang gelap terang, biar pupilnya bisa aktif
biar matanya nggak terbiasa di satu tempat aja, gitu ya. Kemudian ini bagian-bagian dari mata, gitu ya. Nggak tahu ya perlu diapain atau enggak ya. Tapi saran aja mending diapalin. Serak nih, baru jam 11. Oke. Nah, jadi aduh habis suaranya, maaf. Istirahat bentar guys. Oke. Jadi ada 2 fotoreseptor pada mata kita. Sel konus sama sel basilos. Sel konus itu artinya adalah sel kerucut, basilos itu artinya batang. Sel konus fungsinya adalah menerima cahaya yang terang dan juga berwarna. Kalau sel basilos dia itu menerima cahaya gelap dan juga monokromatik. Maaf, soalnya habis guys. Kita istirahat dulu 5 menit gitu sambil yang lain juga istirahat. Nanti lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Oke, jadi kalau sel konus itu dia itu punya 3 jenis RGB, red, green, blue. Dia menerima 3 warna ini gitu ya. Kemudian ada ini mekanisme ya. Silakan dibaca sendiri karena suara gua habis nih. Jadi intinya adalah apalin fungsi dari masing-masing ini. Dari kornea, pupil, iris, retina dan lain sebagainya gitu ya.
Kayak kemudian kita ada indera penciuman. Indera penciuman ini adanya pasti di hidung. Dan juga jadi fun fact, saraf penciuman kita itu adanya di dekat hidung, dekat banget. Dan juga langsung tersambung ke otak. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar kasus ada orang dia itu terkena serangan amoeba pemakan otak, biasanya dia itu mungkin habis hidungnya habis dimasukin oleh air kotor gitu ya, sehingga amobanya itu bisa masuk ke hidung, masuk ke saraf sampai ke otak lewat ini namanya olfactory bulb, bulbus olfactorius. Jadi dia suatu saraf bagian dari otak yang fungsinya adalah menerima rangsangan bau, penciuman gitu ya. Nah, jadi dia itu bisa menerima senyawa kimia yang volatil, artinya berbentuk gas, juga atau yang larut dalam minyak. Oke, ini nggak perlu diapalin semua, perlu tahu aja sih mekanismenya gimana. Oke, kemudian ada aroma primer. Ini adalah 7 jenis aroma yang dia itu membentuk banyak banget aroma yang bisa kita cium di dunia ini. Jadi ada aroma camphor seperti kapur barus gitu ya. Ada kasturi, parfum yang mask gitu, yang wangi-wangian gitu. Kalau misalkan orang ke masjid gitu ya, pakai wangi-wangian ini. Salah satunya adalah kasturi. Kemudian ada yang floral, bunga. Ada minty, mentol gitu ya. Kemudian ada ether. Ini adalah aroma dari gula gitu ya. Bau gula. Kemudian ada menusuk tajam, itu cuka atau bawang putih. Ini dari molekul-molekul yang asetat gitu ya, cuka. Kemudian ada aroma busuk seperti telur busuk atau daging basi gitu ya. Nanti kalau misalkan 7 aroma primer ini gabung di mix match gitu ya, nanti bisa bikin berbagai jenis aroma di dunia ini. Jadi ini kita bahas sedikit tentang praktikum yang kemarin. Ada ketika kita makan sesuatu kemudian hidungan ditutup, kita nggak akan bisa merasakan aroma dari makanan itu. Bukan aroma sih, aroma dia nggak bisa dirasain, juga rasanya juga nggak bisa dirasain. Kenapa? Karena aroma dan rasa itu harus bisa menyatu. Jadi persepsi otak kita terhadap suatu rasa itu digabungan, guys. Antara aroma dan juga taste, rasa itu gabung jadi satu. Misalkan salah satunya itu dihambat, misalkan gara-gara pilek, hidung tersumbat gitu ya, atau hidungan disengaja ditutup, itu kita nggak akan bisa merasakan rasa gitu ya. Kemarin ada nggak yang makan bawang merah nggak tahu itu bawang merah gara-gara hidungan ditutup? Ya itu dia. Jadi begitu makan bawang merah hidungan ditutup nggak ada rasa, ini apaan nih, makan apa nih, nggak tahu ya, pas hidungan dibuka, wah gila bawang merah dibohongin gua gitu kan gitu. Oke. Kemudian ada indera perasa yang ada di lidah. Jadi untuk menekankan lagi di lidah itu ada berbagai bagian depan, pinggir sama belakang gitu ya, yang dia itu untuk menerima rasa gitu ya. Namun gak serta-merta nih bagian depan untuk menerima rasa manis, bagian belakang untuk menerima rasa pahit gitu ya, atau sebagainya, nggak gitu. Tapi semua bagian lidah itu sama-sama bisa merasakan itu. Cuman ada bagian yang lebih peka, ada yang lebih tidak peka. Nah, ada berbagai jenis papila, puting kecap gitu ya, yang ada di lidah. Yang ini merupakan jaringan-jaringan, organ-organ yang dia itu berisi kuncup rasa, taste bud.
Jadi kan kalau misalnya kalian lidah kalian di kaca gitu ya, kan lihat lidah atau lidah orang pasti ada bintik-bintik. Bintik-bintik itu apa? Itu adalah bintik-bintik dari apa namanya? Puting kecap. Ada berbagai jenis, ada filiform, fungiform, foliat, sama circumvallat. Nah, yang punya kemampuan untuk merasakan rasa adalah fungiform, foliat, sama circumvallat. Kalau filiform dia itu nggak bisa merasakan rasa gitu ya, karena dia nggak punya reseptornya. Nah, ini dia fungsinya. Fungiform itu dia itu lebih peka ke manis dan asin, circumvallat dia itu peka pahit, kalau foliata itu asam dan pahit. Nah, tapi ini gua rasa mungkin nggak keluar kali ya. Mungkin ya, mungkin. Jadi good to know gitu ya. Cara menghafal gimana? Ingat aja, kalau misalkan bagian depan itu lebih dominan rasa manis, maka dia itu pasti papilanya, puting kecapnya itu merasakan manis, yaitu fungiform. Kalau yang pahit, dia itu yang pinggir-pinggir, berarti pinggir-pinggir itu ada circumvallat sama foliat. Terus kalau asam, dia itu juga foliat, pinggir gitu ya. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis rasa. Jenis-jenis rasa itu ada 5 gitu ya. Manis dari gula. Gitu ya. Basic aja sebenarnya. Gampang aja. Manis itu dari gula. Asin itu dari garam. Terutama natrium atau sodium. Asam itu dari ion H+. Ion asam lah ya. Misalkan kita belajar kimia tahu lah ya. Kemudian ada pahit. Ini rasanya dari kehidupan gitu ya. Rasa-rasa kehidupan. Jadi pahit itu dari banyak dari senyawa-senyawa tumbuhan. Fenol, alkaloid, terpenoid, asam amino, kafein. Makanya kopi itu rasanya pahit, gitu ya, karena dia itu salah satu senyawa yang punya rasa itu. Ini bisa dibilang sih kalau pahit itu basa ya, sedikit basa gitu. Kalau umami, rasa kelima, ini katanya sih umami itu rasa terbaru ya di dunia ini, yang paling baru dideskripsikan sama manusia. Jadi ini disebabkan oleh asam amino glutamat. Makanya kalau misalkan kita lihat MSG, monosodium glutamat atau micin, itu artinya dia itu punya sodium, natrium ya, natrium sama glutamat. Jadi MSG itu rasanya kan asin tapi gurih gitu ya. Asin dari natrium, gurihnya dari glutamat. Kemudian ada ini dia. Kalau misalkan kita makan makanan pedas, apakah pedas itu beneran pedas gitu ya? Jadi sebenarnya pedas itu adalah rasa ketika reseptor sakit di lidah itu aktif. Pedas itu ditimbulkan oleh molekul namanya capsaicin pada cabai. Ini akan menimbulkan iritasi pada lidah, sehingga lidah itu terasanya panas gitu ya. Teriritasi panas gitu. Sementara otak kita tuh menerjemahkan itu sebagai pedas. Jadi pedas itu sebenarnya sama dengan panas ya guys. Kemudian ada minty, rasa-rasa dingin gitu ya. Misalkan habis sikat gigi pakai odol gitu ya. Pakai pasta gigi itu pasti rasanya agak seger gitu ya. Itu ada mintnya, mentol. Karena mentol itu mengaktifkan reseptor yang reseptor rasa dingin gitu ya, bukan reseptor yang ini. Jadi reseptor yang ini, yang rasa 5 rasa ini, dan reseptor yang mengatur yang menerima pedas dan minty itu beda, gitu ya, beda. Tuh. Jadi yang minty sama yang pedas ini dia itu lebih mirip reseptor yang ada di lidah. Di kulit. Oh, ini khas di lidah. Fran, berarti Oke. bisa dibilang minty dan pedas itu sebuah kayak lebih ke sensasi gitu ya, bukan dari makanannya itu tersendiri. Dari makanan itu juga, cuman lebih ke sensasi rasa dingin dan panas, bukan sensasi rasa yang 5 ini. Oke. Tapi anggapannya masih rasa nggak? Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya masih bilang rasa. Cuman dia itu
pedes itu panas, minty itu dingin gitu. Oke. Ya, oke. Lanjut ke indera pendengaran. Oke, ini sebenarnya agak sedikit ribet gitu ya. Cuman karena ribet, jadi gua kasih link video untuk boleh ditonton nanti. Jadi ada namanya vestibulocochlear system, sistem pendengar dan keseimbangan. Jadi di dalam telinga kita itu sebenarnya berfungsi untuk mendengar dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Gak cuma buat mendengar doang jadi kuping kita, guys. Jadi kalau vestibulo itu untuk mendengar, cochlear itu lebih ke balancing. Jadi sorry kebalik. Kalau vestibular cochlear itu sistem sensorik, cochlea itu pendengaran ya, sorry kebalik. Vestibular itu untuk keseimbangan. Nah, jadi sistem ini mengubah gelombang suara jadi sinyal saraf atau mendeteksi perubahan posisi dan gerakan kepala untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi kalau misalkan kalian nunduk, kalian jungkir balik, kalian handstand gitu ya, itu kenapa kalian bisa merasakan posisi, wah badan gua kebalik nih, badan gua miring, itu gara-gara ada yang namanya sistem vestibular di kuping kita, di telinga kita gitu ya. Nah, mekanisme pendengaran ini ya review dari pelajaran yang udah lalu, mungkin udah pernah belajar ya sedikit tentang mekanisme pendengaran. Jadi nanti boleh dicek videonya gitu ya. Oke, jadi gue jelasin singkat sedikit. Jadi gelombang suara masuk ke daun telinga ini fungsi untuk menerima getaran gitu ya, menerima. Jadi itu misalkan kan tutup kuping kan, tutup daun telinga aja kan pasti nggak terlalu kedengeran. Jadi dia berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Kemudian ada gelombang suara itu nanti diteruskan ke saluran telinga. Rekan ini tympanic membrane, membran gendang telinga gitu ya. Setelah dia bergetar, nanti tiga tulang ini, malleus incustapes atau martil landasan sanggurdi, akan bergetar. Yang mana getaran ini nanti akan menggerakkan cairan yang ada pada ini, keong ini, siput ini gitu ya. Dia akan menggetarkan cairan di situ. Baru setelah itu getaran itu nanti akan diproses ke saraf, ke otak. Jadi ini suatu proses yang nggak bisa dibayangkan gitu ya. Gimana bisa getaran gitu doang di dalam udara diubah menjadi suara yang bahkan kadang kita kalau misalkan belajar musik, suara itu ada warnanya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu tuh proses yang benar-benar kompleks banget. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi. Nah, itu jadi ada sel rambut di yang keong tadi gitu ya. Sel rambut ini berfungsi untuk kalau misalkan dia gerak, itu dia akan menimbulkan rangsangan pendengaran gitu ke otak kita. Nanti tonton aja videonya di sini. Kemudian ada mekanisme keseimbangan. Jadi dia itu adalah sistem vestibular ya. Terdiri dari 3 buah kanal, semicircularis, sacculus, utricle. Tapi nggak tahu ya apakah ini ditanya di ujian atau enggak. Soalnya ini agak tuh ya, agak kompleks gitu ya. Jadi 3 buah kanal ini berfungsi untuk mengatur, untuk merasakan adanya perubahan posisi pada badan kita. Jadi misalkan kanal semicircularis nih, mendeteksi gerakan rotasi kepala berdasarkan pergerakan cairan yang merangsang serambut. Gitu ya. Nanti jadi cairan di dalam kanal-kanal ini tuh dia bisa bergerak sendiri gitu ya ketika badan kita bergerak. Sacculus dan utricle dia itu mendeteksi perubahan posisi kepala terhadap gravitasi dan gerakan linear, jadi gerakan lurus dengan cara yang sama dengan kanal semicircularis ini. Jadi dia itu utamanya dia akan berhubungan dengan otak kecil, cerebellum. Karena cerebellum itu kan berfungsi mengatur keseimbangan.
kemudian akan diteruskan ke batang otak, korteks otak, kemudian akhirnya ini tuh diproses dan juga menyebabkan kita tuh misalkan kepala kita tengkleng, apa sih tengkleng itu, miring gitu ya. Kenapa? Jangan itu deh. Misalkan kita lihat ada Bugatti gitu di jalan raya. Kemudian pasti kita salvo kan, kita langsung ngeliat Bugatti itu jalan raya gitu. Bisa kepala kita tuh gerak mengikuti jalannya Bugatti itu. Tapi mata kita tuh kayak tetep gitu. Ya, mata kita bisa tetap di arah benda itu, di arah Bugatti itu. Kenapa? Karena ada mekanisme keseimbangan yang diatur sama si ini, sistem vestibular ini. Jadi gerakan noleh kanan noleh kiri aja tuh juga diatur oleh sistem vestibular ini. Itu ya. Itu singkat cerita. Fran, aku mau nanya deh. Untuk Silakan. yang kanal-kanal tadi tuh ada di kokleanya atau gimana? Ini kalau nggak salah, lihat yang ini, yang arch, bentuknya arch, apa sih arch itu? Lengkung. Ya itu di situ. Oh, oke. Ini kan semi Di sirkular kan. koklea juga ada cairan juga. Kalau koklea ada cairan, tapi fungsinya itu untuk pendengaran yang ini. Oke. Kalau ini pendengaran, ini keseimbangan. Jadi sistem yang berbeda. Oke. Makasih, Fran. Aman-aman. Oke. Kemudian ini kita berapa saat lagi nih? Oke, masih agak banyak. Ada indra praba. Nah, ini yang sebenarnya agak rawan. Kemungkinan besar ya, nggak tahu ya. Masih ada kemungkinan kalau ini suruh ngapal ya. Jadi kita bisa merasakan sentuhan, getaran pada kulit kita tuh karena ada berbagai jenis reseptor, berbagai jenis saraf yang berada pada kulit kita. Ada di sini ada Meissner, Pacini, Ruffini, Merkel, dan juga free nerve endings, ujung saraf bebas. Oke. Meissner itu adalah selaput yang mendeteksi sentuhan ringan dan juga perubahan tekstur. Jadi kalau misalkan kalian nyentuh apa ya, kalian nyentuh tipis gitu ya, dan juga yang menyentuh permukaan kasar ke halus itu Meissner. Terus ada Merkel, cakra Merkel yang ini, yang sebelah sini. Fungsi untuk mendeteksi tekanan ringan dan detail bentuk permukaan. Kemudian ada Pacini, merespons tekanan dalam, jadi yang karena letak dia ada di dalam, jadi dia mendeteksi tekanan yang keras dan juga getaran yang cepat. Kemudian ada ujung Ruffini, ini mendeteksi peregangan kulit dan tekanan berkelanjutan. Kemudian ada saraf bebas, mendeteksi mengirimkan informasi tentang rasa sakit. Jadi dia dekat banget di permukaan. Mendeteksi rasa sakit, suhu, tekanan, dan rangsangan lainnya. Nah, ada berbagai jenis gangguan dalam panca indera, gitu ya. Ini sebenarnya cukup banyak, gitu ya. Tapi boleh kita bahas sedikit. Oke. Kalau penglihatan itu sebenarnya kemungkinan besar yang keluar itu semua sih. Tapi kalau untuk pendengaran, penciuman ini tuh dan lain sebagainya tuh sebenarnya kayaknya jarang sih. Kalau penglihatan nih bisa jadi keluar semua. Kenapa gue bilang begitu? Karena ini banyak yang dia itu asing. Apa namanya? Penyakitnya banyak yang asing di sini. Gitu ya. Tapi emang nggak menutup kemungkinan sih bakal keluar juga. Oke, jadi ada di gangguan penglihatan. Ada miopi, rabun jauh, gitu ya. Ada hipermetropi, rabun dekat. Rabun jauh dia itu kalau lihat dari jauh, kalau rabun jauh itu kalau nggak salah dia itu minus, hipermetropi rabun dekat dia plus. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai kacamata minus, dia itu rabun jauh. Kalau yang plus rabun dekat. Kemudian ada presbiopi. Ini dia mata tua sebutannya.
Jadi melihatnya itu udah kurang jelas gara-gara udah mulai tua. Ada astigmatism, penglihatan kabur karena gangguan kornea tidak merata. Kalau nggak salah ini tuh silinder deh. Kalau nggak salah ya, astigmatisme. Di berbayang gitu loh, Jadi cahaya yang jatuh di mata itu tuh nggak sesuai, nggak pas. Jadi kelihatannya tuh penglihatan tuh berbayang aja gitu. Ada katarak, ini dia saya matanya ada tumpukan kalsium kalau nggak salah, jadinya keruh, mengaburkan penglihatan. Ada glaukoma, ini dia kalau nggak salah bisa karena diabetes deh, kalau nggak salah ya. Itu ada gara-gara tekanan tinggi di dalam mata, rusak saraf optik sehingga ada kebutaan. Ada buta warna, dan ini adalah kesulitan membedakan warna. Nah, kalau buta warna itu rusak pada sel kerucut. Jadi kan tadi ada RGB ya. Ini RGB. Misalkan sel merahnya rusak. Jadi buta warnanya warna merah. Jadi dia itu bisa mendeteksi warna hijau, warna biru, dan gabungan warna antara hijau dan biru. Kuning gitu ya. Dan sebagainya. Tapi dia gitu melihat spektrum warna yang ada campuran warna merahnya dia nggak bisa. Contohnya itu, kalau misalkan buta warna. Ada yang parsial, ada yang total. Kalau misalkan parsial, sel-sel RGB-nya sama-sama rusak semua. Tapi kalau parsial, hanya 1 dari 3 atau 2 dari 3 yang itu rusak. Sel fotoreseptor yang kerucutnya, yang konusnya. Kemudian ada pendengaran. Ya, pendengaran ada... Maaf, Ron, aku mau nanya. Silakan. Berarti itu yang presbiopi tadi itu menuju ke hipermetropi juga? Kalau nggak salah dia itu bisa 2. Bisa miopi, hipermetropi. Jadi dua-duanya. Kalau nggak salah ya. Okay. Jadi orang tuh yang udah sepuh, kalau misalkan mau penglihatan normal dia pakai kacamata yang atas bawah ya kalau nggak salah. Jadi yang atas itu lebih ke untuk fokus jauh, kalau yang bawah tuh untuk baca, biar dia itu fokus dekat kalau nggak salah gitu ya. Berarti dua-duanya sekaligus gitu. Iya, karena udah rusak matanya gitu. Oke, paham. BTW kalau misalkan ada yang bingung, kenapa mata itu, kenapa semua organ tubuh kita itu lama-lama rusak kalau udah tua? Gara-gara ada yang namanya kerusakan sel. Nggak ada ya. Udah. Jadi kerusakan sel. Jadi yang namanya kita masih muda. Ketika ada sel yang rusak itu akan langsung diperbaiki dengan cepat. Tapi ketika udah tua, kerusakan sel itu akan lebih lambat diperbaiki, lebih susah diperbaiki, dan juga banyak gen di tubuh kita, di sel-sel tubuh kita yang termutasi, sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Misalkan nih, ini mungkin astigmatism ini kalau misalkan di orang-orang yang masih muda kayak kita mungkin ada potensinya, tapi bisa diperbaiki dengan cepat oleh sel tubuh. Tapi kalau untuk yang udah tua, udah sepuh, dia itu nggak bisa diperbaiki dengan cepat, sehingga ya gitu rusak lama-lama gitu ya. Oke, kalau pendengaran mungkin kayaknya yang penting tuli, otitis sama vertigo deh, sama tinnitus kali ya. Kalau tuli udah tahu lah ya, terus gangguan pada telinga macam-macam, bisa saluran telinganya rusak, gendang telinga rusak, kalau tulang pendengaran rusak. Sensori neural ini sarafnya, jadi tulinya itu gara-gara sarafnya atau kokleanya tadi yang siput itu dia rusak. Otitis dia itu infeksi telinga tengah. Nah ini dia karena ada penyakit, ada serangan patogen, infeksi ya, menyebabkan nyeri, gangguan pendengaran. Tinnitus berdenging gitu ya, dinging gitu aja terus, tapi padahal nggak ada suara yang berdenging beneran di luar. Kalau presbikusis, penurunan pendengaran akibat tua, vertigo, nah ini dia gangguan keseimbangan akibat masalah pada tanya bagian. Nah ini vertigo ini gangguannya pada yang tadi sistem vestibular, sistem yang menjaga keseimbangan. Jadi ini nggak benar-benar pendengaran sih, lebih ke keseimbangan ya. Jadi dia pusing, muter-muter, kayak rasanya kayak muter-muter padahal enggak gitu. Vertigo. Tapi kalau misalkan suruh jelasin satu-satu ini kayak
Mohon maaf gue belum bisa karena ini banyak banget sumpah ya. Banyak banget buset. Jadi belum bisa gue kuasain semua. Gitu ya. Itu ini secara general aja. Kemudian ada ini penciuman, ada anosmia, hiposmia, parosmia, rinitis, alergi, pola hidup. Nah, ini yang penting itu sebenarnya ini sih. Anosmia, hiposmia, alergi, sama polip. Nah, ini polip ini agak serem nih. Jadi rongga hidung kita tuh kayak ada tumbuh jaringan baru, jaringan lunak, sehingga terhambat gitu hidungnya. Ini serem sih. Itu kayak tumor gitu nggak, Fran? Nah, itu kurang tahu deh. Oke, Tapi oke. kayaknya gara-gara infeksi gitu deh, kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian ada anosmia, jadi nggak bisa mencium bau. Ada rinitis, ini pilek gitu ya, reaksi alergi, hidung tersumbat gitu ya. Oke. Kemudian ada pengecapan, ini di lidah. Ya, ada sariawan paling sering ya. Cuman, ya ini nggak tahu deh apakah ini worth it untuk dihafal atau enggak. Tapi boleh lah ya, bahas sedikit. Ini kemampuan mengecap rasa turun, kalau hipogesia, agesia, hilang kemampuan mengecap rasa, disgesia, perubahan persepsi rasa, pahit atau logam terus menerus. Jadi rasanya kayak seolah-olah tuh pahit terus gitu ya, disgesia. Kalau lidah geografis, peradangan lidah, ya, bercak merah tidak beraturan. Gangguan kulit, ada mati rasa, perayaan mati rasa gitu ya. Hilangnya sensasi pada kulit akibat kerusakan saraf, neuralgia, nyeri hebat, dermatitis. Nah ini kayaknya yang penting, kayaknya ya, ini nggak tahu, ini prediksi aja ya. Pokoknya yang dia itu asing, kayaknya nggak bakal sering keluar. Yang asing ya. Dermatitis lepra sih. Dermatitis ini radang kulit, ini sering banget ya gitu ya. Sering banget terjadi pada kita, kemerahan, iritasi, makanya dia nggak asing. Sering terjadi pada kita. Dan lepra ini kasus yang benar-benar dulu zamannya tahu apa kayak zaman dulu banget gitu ya. Ini paling sering terjadi lepra ini. Infeksi bakteri menyebabkan hilangnya sensasi pada kulit, ini kusta. Jadi kulitnya tuh bentol-bentol gitu lah. Ini paling sering terjadi, dulu sering banget terjadi ya. Zaman dulu banget. Oke, sebenarnya udah sih. Itu aja untuk bahasan kita saraf dan indera. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu guys? Silakan, ada yang mau nanya, ada yang kurang jelas. Gak apa-apa kok, diulang lagi. Oh iya, Fran. akan Oh, oke. itu kan lensanya kita itu kan lensa itu ya, lensa aku lupa cekung atau cembung, cembung kan? Iya, cembung. Dia cembung. Nah, ya itu aku pernah dengar katanya kalau gambar di dalam mata kita itu kan kebalik ya. Tapi kalau kita lihatnya nggak kebalik. Yang ini bukan. Nah, Ya, jadi ini ada gambar kayak gini. Kemudian ya. ada ketemu lensa, dia dibalik gambarnya. Kemudian nanti kenapa bisa nggak kebalik? Jadi intinya adalah ketika cahaya itu melewati suatu lensa cembung, pasti gambarnya akan kebalik. Akan kebalik pasti. Sehingga persepsi yang diterima oleh retina mata kita adalah kebalik. Kemudian kenapa bisa nggak kebalik? Karena dia itu dibalikkan lagi, tanda kutip, pada saat di otak. Persepsinya akan dibalik lagi itu ya. Di reverse. Jadi kalau biar berkata udah uno reverse, reverse lagi. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya sama aja. Gambarnya tetap kayak gini. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan, apakah ada pertanyaan lain, guys? Fran, tadi yang sariawan sebenarnya itu penyebab utamanya tuh kan apa, Fran? Oke, kalau sariawan gue bisa bahas sedikit lah ya. Karena gue sering banget. Kalau sariawan dia itu utamanya adalah adanya abrasi. Adanya apa sih, kerusakan ya. Kerusakan pada bagian mulut. Ketika ada kerusakan, ada luka gitu ya. Misalkan di dinding pipi, di bibir,
di lidah gitu ya. Ketika ada kerusakan, itu akan sangat rawan sekali dan pasti mungkin pasti diserang oleh patogen, bakteri kah, jamur kah gitu. Cuman kalau sariawan kasusnya adalah biasanya jamur gitu. Kan kita makanan yang kita makan nggak 100% dia itu bersih. Pasti nggak 100%, pasti nggak. Kemudian ketika sisa makanan itu atau bakteri patogen gitu ya, yang ada di mulut kita dalam keadaan normal, dia itu nggak bisa menyerang apapun karena nggak ada target yang terbuka. Ketika ada target yang kebuka, yaitu bibir yang luka, lidah yang luka gitu ya, itu akan menjadi target yang empuk gitu ya untuk bakteri patogen yaitu bakteri jamur gitu ya untuk menginfeksi luka itu sehingga timbullah putih-putih bercak putih-putih sariawan gitu. Oh, oke, paham. Berarti sariawan tersebut karena infeksinya itu ya? Iya, kalau misalkan luka tapi langsung sembuh, ada ya kadang orang tuh dia itu jarang sariawan karena dia itu kekebalan tubuhnya bagus gitu ya, jarang di mulutnya itu bagus gitu ya, jarang kena infeksi, jadi dia begitu luka sedikit langsung sembuh. Ada yang kayak gitu. Oke, regenerasinya cepet ya berarti ya? Gitu. Oke, paham, Fran. Kan, apakah yang lain ada bertanya lagi? Jelas, Fran. Oke, kita masih ada banyak banget waktunya. Silakan ada yang mau tanya-tanya. Bagian saraf mungkin ada yang masih bingung. Silakan di chat aja guys. Mumpung kita dikit nih orangnya nih. Afan, sorry deh. Boleh ke yang tadi tuh kalau nggak salah bagian otak tuh ada yang kayak talamus gitu kan? Ini ya. Ya, jadi kan itu dibilang buat nyaring sama meneruskan informasi sensorik. Terus kalau misal tadi kamu contohnya lagi main Mobile Legend tuh. Terus kalau misal orangnya lagi main Mobile Legend terus dia dipanggil nggak nyaut, apakah itu berarti talamusnya lagi bekerja dengan baik atau justru malah gangguan? Nah, kalau itu sebenarnya kompleks ya. Cuman itu bagus pertanyaannya. Jadi itu setiap orang beda-beda ya. Jadi itu ada sesuatu yang kompleks. Cuman kalau misalkan orang ketika dia dipanggil gak nyaut, berarti artinya dia itu otaknya sebagian besar fungsi otaknya itu dia difokuskan ke dalam Mobile Legends itu dibandingkan ke sekitarnya. Itu. Jadi kemungkinan talamus itu emang dia lebih menerima informasi, oh fokusnya ke Mobile Legends aja nih, yang lain ntar dulu gitu ya. Dan biasanya setahu gue ya, cewek itu dia itu lebih bisa multitasking, misalkan sambil nulis itu bisa ngobrol sama orang, sambil ngepel nyapu gitu ya, bisa ngobrol sama orang lain. Kalau cowok kadang lebih susah, cenderung ya, bukan pasti cowok tuh saklek gitu susah, tapi cowok itu cenderung ketika mengerjakan satu hal susah untuk fokus ke yang lain. Cenderung seperti itu. Itu. Thank you, Van. Sama-sama. Silakan guys. Pertanyaan lain. Atau ada yang mau balik ke slide tertentu gitu? Silakan. Oh iya, Fran. Aku pernah dengar nih kayak ada suatu gangguan di mana orang tuh nggak bisa merasakan rasa sakit. Kalau nggak salah namanya tuh CIPA, SIPA atau apalah. Itu kalau itu kenapa, Fran? Apakah neuron di seluruh bagian tubuhnya itu tidak berfungsi atau gimana? Orang misalkan nggak bisa ngerasain sakit, tapi misalkan masih bisa berbicara, artinya nggak seluruh sarafnya mati. Artinya, ya ada nggak ya slide-nya ya, yang berhubungan.
Jadi, nah ini dia. Misalkan dia tuh ini sebenarnya kurang tepat ya. Karena sebenarnya saraf itu juga ada yang ke kepala ya, ke wajah kita. Kan ngomong, ngomong, kita berekspresi gitu ya. Muka kita senyum gitu ya. Naikin alis gitu ya. Atau mewing itu kan kita diatur oleh otot di kepala. Ini sebenarnya agak kurang tepat. Nah, kalau misalkan orang nggak bisa merasakan sakit di tangan, tapi masih bisa senyum, masih bisa bergerakan kakinya, itu berarti dia neuronnya mati di situ, di bagian tangan itu aja misalkan. Atau bisa jadi sumsum tulang belakangnya yang mempersarafi, menghantarkan rangsang ke bagian tangan itu rusak, tapi yang lain enggak. Itu ya, kemungkinan seperti itu. Oke. Tapi bukannya kalau misal dia apa ya? Kalau misalkannya saraf yang di tangannya nggak ada berarti maksudnya rusak, jadi tangannya lumpuh atau gimana? Atau hanya ke pain receptor aja? Nah, itu sebenarnya banyak banget ya kasusnya ya. Dan kalau misalkan kita misalkan orangnya kasusnya nggak bisa merasakan tapi masih bisa gerak, berarti emang pain reseptornya dia rusak. Itu bukan nggak ada sih, rusak ya. Tapi Oke. untuk saraf yang motorisnya mungkin masih bisa bekerja. Oke, paham, Fran. Makasih, Fran. Ya, silakan yang lain. Oh ya, kita bahas itu aja deh. Bahas yang tadi. Yang hearing. Oke, jadi ini video yang tadi gua kasih, kita bahas sedikit. Kalau misalkan kita mendengarkan suatu suara gitu ya, suara trompet misalkan, nah kemudian dia akan masuk telinga, diterima dulu oleh daun telinga gitu ya, di sini. Kemudian gelombang suara akan diteruskan ke kanal telinga, ke saluran telinga yang ini. Kemudian, nah ini eardrum atau gendang telinga akan bergetar. Setelah dia bergetar, akan ikut menggetarkan tulang telinga ini, yang ini. Malleus incustapes akan bergetar gitu ya. Kemudian ini akan menggerakkan koklea. Ini akan menggerakkan namanya oval, kanal oval, kanal bulat kalau nggak salah, kanal oval. Kemudian dia akan kokleanya tuh di dalamnya tuh akan bergetar. Nah, kita akan lihat dalamnya. Nah, jadi getaran itu akan menggerakkan cairan. Cairan itu bukan bergetar di dalam keong tadi. Dan ini ada hair cell, stereocilia. Jadi ini adalah sel-sel fonoreseptor kita, audio reseptor kita. Bentuknya tuh seperti rambut. Jadi dia akan merasakan aliran dari gelombang itu. Gitu ya. Akan bergetar-getar, bergoyang-goyang gitu ya. Nah, gerakannya ini akan menimbulkan sinyal listrik, guys. Jadi magic banget. Ada aliran ion, aliran listrik yang ditimbulkan begitu mereka itu bergetar-getar. Kemudian dia akan menghasilkan neurotransmitter yang tadi kita udah bahas ya. Neurotransmitter ini akan menghantarkan rangsang dari tadi yang rambut ini ke sel berikutnya, ke sel saraf berikutnya, ke saraf auditoris. Bentuk neurotransmitter ini senyawa kimia ya. Itu. Nah, kemudian ini good to know aja. Jadi, ketika ada suara yang pitch-nya lebih tinggi, nada yang lebih tinggi, itu menggetarkan yang lebih ujung kalau nggak salah. Sorry, lebih dekat. Nah, ini kan yang paling dekat ya ke dalam. Nah, ini kan tekeong ya. Tadi kan getaran sebelah sini. Kemudian kalau misalkan kita dengar suara yang pitch-nya tinggi, nadanya tinggi, itu akan menggetarkan bagian ini. Itu ya, bagian sini. Nah, kemudian kalau misalkan
suaranya lebih low, pitch-nya lebih rendah, lebih bass, itu akan lebih jauh gitu ya sebelah sini. Oke, misalkan suara tuba kan ngebas banget ya, ini sekitar sini. Jadi good to know aja sih. Habis itu akan dihantarkan ke saraf, ke otak. Itu guys. Oke, apakah di sini ada yang punya pertanyaan? Aman, Fran. Aman. Misalkan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kita balik ke slide dulu ya. Silakan guys. Oh iya, Fran. Aku penasaran deh, tapi ini refleks lutut itu hanya terjadi, kan ada juga yang aku lupa di mana lagi, tapi maksudnya ini tuh hanya terjadi di beberapa bagian tubuh aja atau gimana, Fran? Atau sebenarnya semuanya? Kalau refleks lutut ya, itu emang lutut doang. Tapi refleks itu juga, apa yang namanya refleks juga terjadi pada hampir semua tubuh kita. Misalkan kalian nyentuh panci panas gitu ya. Pasti nyentuh panci panas tanpa pikir panjang, tanpa mikir lah ya. Langsung narik, au, panas gitu kan. Nah, itu pasti ada gerakan refleks yang kurang lebih mekanismenya sama kayak gini. Ya, kurang lebih sama. Oke, oke, oke. Silakan guys, apakah ada pertanyaan lain? Oh ya, BTW gimana Ramadannya guys? Masih aman kan ya puasanya ya guys? Aman. Alhamdulillah. Kita masih ada berapa? 25 hari lagi. Ya. Iya. Besok udah sekolah aja ya. Oh, pagi gini masih banyak yang tidur ya. Jadi Iya. cuma 11 orang nih. Aduh. Tapi tadi lumayan, Fran. Ada sampai 20 orang sih tadi. Oh, tadi 20. Ya, oke. Mantap dah. Lumayan, lumayan. Kalau siangan dikit lebih ini ya, lebih rame ya. Uh-uh. Ya udahlah ya. Biarin aja dah. Nggak apa-apa. Oke. Ada recordnya kok. Ada record ya. Iya. Cuma tapi kalau record doang nggak ditonton. Udah, kita Itu end. ditonton sih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah ikut dalam biology session. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Oke, selamat berpuasa, selamat belajar, selamat mempersiapkan PTS. Anjay. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu ya yang masih tersisa nih. Kita berdoa dulu untuk menutup. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa, dicukupkan. Oke. Terima kasih guys. Silakan jika ingin izin live. Makasih ya, Fran. Oke, makasih banyak, Fran. Sama-sama Makasih guys. banyak, Fran. Sama-sama guys. Makasih banyak, Afran.